Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini, sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merujuk kepada kitab hadis Arba'in Nawawi. Dan semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19. Insyaallah hadis yang ke-19 ini kita akan jadikan dua bagian karena panjang ternyata hadisnya. Insyaallah pekan depan sisanya atau separuhnya Bapak Ibu rahimakumullah. Hadis yang ke-19. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman. Satu ketika saya pernah duduk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau saya pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Ibnu Abbas bercerita bahwa satu ketika Ibnu Abbas pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, apa kata Rasulullah? Ya ghulam, wahai anak, inni u'allimuka bi kalimatin, saya ajarkan kamu beberapa kalimat. Jadi Nabi akan mengajarkan beberapa kalimat kepada Ibnu Abbas, yang tidak lain adalah siapanya? Nabi. Ibnu Abbas berarti sepupu, karena Abbas adalah paman Nabi. Adapun Abdullah bin Abbas berarti sepupunya Nabi. Apa yang akan Rasulullah sampaikan? Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah maka engkau akan mendapatinya berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta
fas'alillah, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan apabila engkau meminta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, sesungguhnya seandainya seluruh manusia, seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tak baleno yuk. Baleno. Ketahuilah, sesungguhnya seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu iya, nanti bisa dicek di channel Mekto Tuana, Pak Ibu ya. Sudah sampai mana tadi? Memberikan manfaat kepadamu. Oh. Akan memberikan manfaat kepadamu. Tidak bisa memberikan kepadamu. Niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi ya Pak Ibu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Seandainya mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, seandainya mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, niscaya mereka tidak akan bisa mencelakakanmu kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah kepadamu. Rufa'atil aklam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat, maksudnya pencatat takdir sudah diangkat. Adapun lembaran takdir sudah kering. Ya, ini hadisnya Bapak Ibu ya, berbunyi seperti itu. Jadi pena-pena sudah diangkat, maksudnya pencatat takdir sudah diangkat dan catatan takdirnya sudah udah tidak bisa dihapus lagi gitu maksudnya. Udah takdirnya udah ada masing-masing. Dan tinta lembaran atau catatan takdir sudah ngering. Itu udah habis 10 menit ini kayaknya.
olehmu. Ya, ya. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita sedikit mengulangi hadis yang tadi kita bacakan. Sebetulnya masih panjang itu hadisnya, tapi insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita sedikit mengulangi dari hadisnya dari Abdullah bin Abbas atau dikenal dengan sebutan Ibnu Abbas. Ini Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasulullah, karena Abbas itu bersaudara dengan Abdullah. Abdullah ini adalah ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masih sepupuan ya, masih sepupu. Walaupun memang usianya terpaut jauh antara Rasulullah dan Ibnu Abbas ini jauh. Ya Hamzah paman Nabi, kemudian Abu Thalib juga paman Nabi, Abu Lahab juga paman Nabi, dan abu-abu yang lain ya. Enggak. Bukan. Bercanda. Gitu. Abu Lahab juga paman Nabi. Tapi tentunya paman Nabi yang kafir ya. Kemudian ternyata Ibnu Abbas menceritakan bahwa satu ketika saya pernah berada di belakang Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan beberapa pesan kepadaku. Yang namanya sepupu ya. Sepupu dan terpaut jauh umurnya. Kata Rasulullah, ya gulam, nak, kalau Jawa apa sepupu ya? Le ya bener ya, le, cong gitu ya. Cong, misalkan. Wahai anak, gitu. Wahai anak, saya ajari kamu beberapa kalimat. Jadi saking sayangnya kepada Ibnu Abbas. Dan memang Ibnu Abbas itu salah satu sahabat yang paling mengerti makna kandungan Al-Quran. Sebagaimana doanya Rasulullah kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Wahai Allah, duhai Allah, berikanlah anak ini pemahaman agama yang baik, Ibnu Abbas maksudnya, dan ajarilah dia takwil atau tafsir Al-Quran. Makanya ada pondok pesantren tahfidz namanya pesantren Ibnu, ada ya. Ya mungkin dengan harapan pondoknya bisa mencetak generasi mufassir Al-Quran, gitu bisa jadi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi mengajarkan beberapa kalimat kepada Ibnu Abbas, dan tentunya ini juga berlaku kepada kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, pesan pertama yang Rasulullah sampaikan kepada Ibnu Abbas, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ya tentunya bukan berarti Allah dijaga Bapak Ibu ya. Artinya hak-hak Allah itu dipenuhi. Hak-hak Allah dipenuhi. Ya hak Allah tentunya yang paling utama adalah ditauhidi bahasa Indonesianya mungkin ya. Artinya tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Jadi itu hak Allah yang paling utama itu. Artinya kita sebagai umat manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah mentauhidkan Allah, barulah kita melaksanakan amal ibadah fisik, misalkan sholat, puasa, dan seterusnya, termasuk ibadah yang lain. Jadi hak Allah harus kita penuhi, dan itulah pesan Rasulullah kepada Ibnu Abbas, dan itu juga berlaku kepada kita umatnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Artinya ketika kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita kemudian dijauhkan dari perkara-perkara yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga dari Allah, artinya dijaga dari kemaksiatan dan dosa, gitu ya. Sebagaimana hadis Rasulullah yang lain, ini hadis masyhur sebetulnya. Ini hadis di Arba'in juga ternyata, di hadis 38 nanti insyaallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Seorang hamba mendekat kepadaku dengan melakukan amal-amal sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Jadi ada seorang hamba, setelah dia melakukan perkara-perkara wajib, kemudian dia melakukan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sampai saya cinta kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza ahbabtuhu, apabila saya sudah cinta kepadanya, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, saya akan menjadi telinganya, pendengarannya. Saya akan kuntu basarahu, saya akan menjadi penglihatannya. Wa yadahu, menjadi tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan akan menjadi kakinya. Maksudnya seluruh tubuhnya, mulai dari apa tadi? Pendengaran, telinganya, matanya, penglihatannya, tangannya, kakinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari melakukan perbuatan kemaksiatan dan dosa. Itulah salah satu akibat dari orang yang mendekat kepada Allah dengan melakukan aktivitas amalan-amalan sunnah, tentunya setelah melakukan yang wajib. Jangan dibolak-balik Bapak Ibu ya. Yang sunnah dikerjakan, yang wajib malah ditinggalkan. Tetap yang sunnah kita kerjakan, tapi sebelum itu kita melakukan amalan-amalan wajib. Kalau itu dilakukan, dicintai oleh Allah, dan anggota tubuh kita dijaga oleh Allah dari perbuatan kemaksiatan dan dosa. Jadi itu maksud dari Allah akan menjaga orang yang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika orang memenuhi hak-hak Allah, Allah akan menjaga orang itu. Makanya kita sering mengenal istilah hak dan kewajiban, Bapak Ibu ya. Iya toh? Misalnya kita membeli sesuatu ya, kita punya kewajiban membayar, kita punya hak menerima barang. Sebagai pembeli, sebagai penjual, punya hak untuk mendapatkan uang, punya kewajiban ngasih barangnya. Itu hak dan kewajiban. Itu manusia atau ada hubungan hak dan kewajiban. Adapun Allah tidak punya kewajiban, Bapak Ibu ya. Allah memang punya hak tapi tidak punya kewajiban. Ini perlu diperhatikan juga ini. Kalau Allah punya kewajiban, Allah jadinya terpaksa toh. Kan iya. Allah wajib misalkan memberi pahala, atau Allah wajib begini. Seolah-olah Allah itu terpaksa. Padahal Allah tidak pernah dipaksa. Tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi itu pesan pertama Bapak Ibu rahimakumullah dari Rasulullah kepada Ibnu Abbas, jagalah Allah, Allah akan menjaga dia. Itu hak-hak Allah diperhatikan, yang wajib termasuk yang sunnah. Kemudian lanjutannya kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, jagalah Allah,
maka engkau akan mendapati Allah itu berada di depan. Maksudnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa ini. Jadi ketika orang memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah, ibadahnya bagus, baik ibadah vertikal termasuk ibadah horizontal, maka insya Allah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mendekat kepada Allah itu Allah senangnya mohon maaf. Maksudnya Allah senang banget. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ini hadis qudsi ya Bapak Ibu rahimakumullah, taqarraba ilayya 'abdi shibran. Ketika ada seorang hamba mendekat kepadaku satu jengkal, taqarrabatu ilaihi dhira'an. Saya akan mendekat kepada orang itu, kepada hamba itu, dhira'an, satu hasta. Sehasta berarti ya ini setangan ke siku ya, satu hasta itu mungkin benar ya? Iya, sesiku ya, sehasta. Jadi ketika ada orang mendekat kepada Allah sejarak, katakanlah sedikit saja, Allah kemudian mendekat. Wa idza taqarraba 'abdi dhira'an ilayya 'abdi dhira'an, ketika ada seorang hambaku mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabatu ilaihi ba'an, saya akan mendekat kepada hamba itu ba'an, satu depa. Satu depa ya, ini satu depa segini Ibu ya, ukuran apa namanya, ukurannya satu depa. Jadi lebih apa, lebih jauh lagi. Wa idza atani yamshi, ketika ada seorang hamba datang kepadaku sambil berjalan, saya akan datang kepada dia harwalah, dengan berlari-lari kecil. Maksudnya disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan begitu antusiasnya, itu senang itu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada orang yang berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat apa Ibu ya? Dekat sekali. Jadi udah dua yang kita dapatkan ketika kita menjaga hak-hak Allah. Pertama, Allah akan menjaga kita, kemudian kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap terjaga dengan baik. Kemudian kita lanjutkan, Bapak Ibu rahimakumullah, kutipan hadisnya, kata Nabi, wa idza sa'alta fas'alillah. Wahai Ibnu Abbas, ketika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Ketika engkau meminta pertolongan, minta tolong kepada Allah, bukan kedukun atau orang pintar kalau sekarang ya. Orang pintar. Dukun orang pintar kayaknya ya, bahasa Indonesianya. Iya. Kata Ustaz Adi Hidayat itu, kenapa dukun disebut orang pintar? Karena yang datang orang bodoh semua katanya. Itu anekdot itu. Gitu. Jadi kita minta kepada Allah, ketika minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Karena sering kita bacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Duhai Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, minta pertolongan. Itu kan kedukun tadi ya. Ini kan viral sekarang dukun ini di YouTube gitu kan. Itu. Padahal hadis yang sering disampaikan oleh para ustadz gitu ya. Nabi kita SAW menyebutkan, kama qala Rasulullah, man ata kahinan aw arrafan
fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin aw kama qala Rasulullah. Barang siapa yang datang kepada dukun au arrafan atau tukang ramal, kemudian membenarkan apa yang diucapkan si dukun dan si tukang ramal, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka orang ini telah kafir kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu apa? Al-Quran. Sudah menyelisihi, melenceng jauh dari tuntunan Al-Quran. Jadi untuk dukun itu dipercaya paranormal atau apa tadi, orang pintar tadi ya, orang pintar gitu. Jadi itu minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang insyaallah sudah dipraktekkan oleh ibu-ibu di sini ya, termasuk bapak-bapak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Yaqul, Allah kemudian manggil-manggil, mana hambaku, man yad'uni fastajibalah. Adakah di antara hambaku yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Aduh. Wa man yas'aluni fa'u'tiyah. Adakah di antara hambaku yang ingin minta sesuatu, akan aku berikan, kata Allah. Wa man yastaghfiruni, barang siapa adakah di antara hambaku yang mohon ampun kepadaku, fa'aghfirlah, akan aku ampuni. Itu setiap malam secara khusus di sepertiga malam terakhir. Insyaallah sudah dilakukan ya Bapak Ibu rahimakumullah. Kecuali yaitu yang tidak ya, kecuali yang tidak. Ya mungkin kalau sepertiga itu jam 2 atau jam 3, setengah 4 masih masuk. Ya intinya sebelum subuh lah gitu ya. Entah setengah jam sebelum subuh itu masuk sepertiga malam terakhir. Itu Allah manggil-manggil tuh. Yaqul, Iqbal gitu. Dan seperti itulah. Itu dan seperti itu, malah Allah manggil-manggil malah ngorak gitu ya. Itu ngorak gitu. Ya ada yang lebih parah, main remi, main gaplek gitu ya. Tidur masih lumayan kan? Setidaknya dia tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat atau maksiat gitu kan. Atau malah dan seterusnya gitu ya. Ya tidur lumayan lah, tidur lumayan. Tapi tentunya yang paling bagus adalah ibadah gitu ya. Itu. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, artinya Allah manggil-manggil setiap malam secara khusus di sepertiga malam terakhir, dipanggil-panggil. Kemudian alhamdulillah Bapak Ibu di sini menanggapi gitu ya panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah yang minta doa-doa ingin dikabulkan, permintaan ingin dikabulkan juga, termasuk dosa-dosa ingin diampuni. Itu insyaallah waktu-waktu mustajab. Itu jadi minta kepada Allah. Kalau minta pertolongan juga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan hadisnya. Kata Rasulullah, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, wahai sepupuku gitu ya, seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali Allah sudah menetapkan
demikian. Sebaliknya ketika semua orang berkumpul untuk mencelakakanmu, kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan terjadi. Ini penting, ini sangat penting sekali. Jadi semua orang bahkan dicari, diuber-uber oleh satu negara gitu ya. Kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Tentunya banyak ya kisah-kisah para nabi dan rasul. Mereka diuber-uber oleh satu negara loh ini. Seperti kisah siapa? Nabi Musa bahkan itu. Nabi Musa kan diuber-uber oleh dari Pak RT sampai presiden semua menguber Nabi Musa. Kalau dulu ada Pak RT-nya ya. Gitu. Jadi dari aparatur pemerintah tingkat yang paling kecil sampai Fir'aunnya memburu Nabi Musa, berniat mencelakai Nabi Musa. Tapi ternyata alhamdulillah kalau Allah sudah berkehendak lain, usaha manusia tentunya tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kisah Nabi Musa itu kan banyak di Quran ya Bapak Ibu. Adapun surah khusus yang bicara tentang Allah menyelamatkan Nabi Musa itu salah satunya bisa dibuka nanti di surah Al-Qasas juga ada, atau Asy-Syu'ara ayat 61 dan seterusnya. Kata Allah, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ketika Musa dan Fir'aun udah berhadap-hadapan nih, udah lihat gitu ya. Kemudian pengikut Musa bilang, "Inna lamudrakun." Kalau begini caranya kita akan ditangkap nih oleh Fir'aun. Kemudian Musa menjawab, qala kalla, 62 Asy-Syu'ara, "Inna ma'iya rabbi sayahdin." Enggaklah, kata Musa, sesungguhnya Allah bersamaku, Allah akan menolongku, Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Tuh yakin benar ternyata Musa ya. Sulit kita menemui seperti itu tuh. Kalau udah kita dalam kondisi yang seolah-olah mustahil, kita biasanya akan ya udah selesai urusan ini. Ternyata Nabi Musa tidak. Tentunya itu kan mustahil sebetulnya ya, mustahil selamat karena udah dikepung. Kata Musa masih yakin bahwa Allah akan menolongnya. Ternyata benar. Allah kemudian berfirman, "Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil 'adim." Musa, kata Allah, pukulkan tongkatmu, setelah itu lautan terbelah, ada aja jalan di situ. Bayangkan lah itu sulit dicerna ya. Kalau bukan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit dicerna. Bayangkan tahun begitu gitu ya. Kalau sekarang mungkin membelah lautan bisa tahu tidak ya? Dengan nukril mungkin ya. Kayaknya belum bisa ya. Ini tahun sakmono itu ya. Bisa gitu kan. Setahun biyen misalnya. Bisa. Gini canggihnya gimana gitu ya. Kalau bukan mukjizat tentunya tidak akan terjadi gitu. Gitu. Tahun sakmono katanya. Gitu. Sama dengan saya Pak Ustaz, kalau bahasa Jawa kok mesti diketawakan. Jadi itu tahun segitu. Nah, Musa itu membelah lautan. Kemudian Allah menyebut, "Tsumma anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in." Allah selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. "Tsumma aghraqnal akharin." Dan kami tenggelamkan golongan yang lain, maksudnya golongan Fir'aun. Udah kelelep Fir'aun itu. Dan bala dan taranya. Jadi itu. Jadi semua orang satu negara ingin mencelakai Nabi Musa, tapi tidak atas izin Allah, ternyata tidak terjadi.
Ini kisah yang bisa kita ambil pelajarannya, Bapak Ibu rahimakumullah. Termasuk Nabi Ibrahim sama. Nabi Ibrahim itu kan orang Islam yang sendiri doang gitu ya. Seluruh negara kafir semua gitu ya. Dimusuhi oleh dari tingkat apa tadi? Tingkat apa? Ya itu RT sampai presiden semua memburu, menguber Nabi Ibrahim. Tangkap Ibrahim itu. Udah ya tangkap gitu ya. Singkat cerita ya padahal mohon maaf. Nabi Ibrahim ketika itu masih anak-anak Bapak Ibu ya. Disebutkan dengan fatan. Fatan ya. Fatan kalau fathan itu kemenangan ya. Kalau fatan itu pemuda. Jadi itu yuqalahu Ibrahim. Saya dengar ada pemuda namanya Ibrahim. Dia kayaknya pelakunya ini. Yang apa? Yang mencemooh Tuhan-Tuhan kita, kata orang-orang kafir. Allah kisahkan ini di surah Al-Anbiya, Bapak Ibu ya. Bisa nanti dicari Al-Anbiya surah ke 21 ayat ke-67 sampai 71. Kata Allah, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. 68 ya. Mereka bilang, udah sekarang bakar tuh Ibrahim itu. Bakar Ibrahim. Bayangkan loh. Udah dibakar, membuat perapian yang begitu besar, kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan. Gitu ya. Jadi semua orang ingin membakar Nabi Ibrahim, ingin mencelakai Nabi Ibrahim. Tetapi alhamdulillah Allah menghendaki yang lain, dia ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim. Allah berfirman kemudian, qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Allah kemudian berfirman, ya narukuni, duhai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin. Tidak hanya dingin, nanti kedinginan Nabi Musa ya. Dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ternyata selamat. Dan ini sama sekali tidak logis ya. Zaman segitu ternyata ada manusia yang selamat dari kebakaran sedemikian dahsyatnya itu. Gitu. Kalaulah bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api yang panas ternyata menjadi dingin, adem, penyelamat. Mungkin tiduran juga di situ Nabi Ibrahim ya. Saking enaknya gitu ya. Tentunya atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kalau Allah tidak menghendaki. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Termasuk sebetulnya ini juga terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kan juga ingin dibunuh juga toh. Diburu jadi buronan gitu ya. Buronan negara gitu ya. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 30. Kata Allah, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Makkah itu membuat makar. Makar berarti berasal dari bahasa Arab, makar. Wa idh yamkuru bika wa makaru, makar. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Makkah membuat makar kepada Muhammad, mereka memunculkan ide, rapat mereka itu. Gimana Muhammad ini? Mau diapakan? Pendapat pertama, udah Muhammad kayaknya lebih enak kita penjarakan saja. Liyuthbituka. Ada pendapat kedua, aw yaqtuluk, jangan. Bunuh saja Muhammad itu.
pendapat ketiga jangan. Kalau dibunuh nanti berapi. Soalnya Nabi Muhammad itu lahir dari keluarga terhormat, nanti akan bahaya nanti gitu ya. Au yukhrijuk, udah gak usah dibunuh, gak usah dipenjara, kita usir saja dari Mekah, kata mereka. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, mereka membuat tipu daya, tetapi Allah adalah zat sebaik-baik pembalas tipu daya. Ternyata gak berhasil loh. Tidak berhasil dipenjara, tidak berhasil dibunuh, termasuk tidak berhasil diusir. Benar atau tidak? Benar sebetulnya. Jadi kalau kita baca Bapak Ibu rahimakumullah di tafsir Al-Quran itu surah Al-Isra ayat 76 kayaknya ya, di paling atas. Di situ kalau kita baca tafsirannya, sebetulnya Nabi Muhammad itu ke Madinah bukan karena takut diusir, karena memang Allah yang menghendaki Muhammad itu untuk hijrah. Bisa dipahami ya Pak Ibu ya? Itu. Udah ketemu Al-Isra paling atas 76 itu. Nanti kalau baca gitu ya, lebih detail lagi, itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu hijrah bukan atas dasar karena takut diusir, takut dibunuh, atau takut dipenjara. Hijrah ke Madinah itu karena memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya memang tidak berhasil berarti orang Mekah untuk mengusir Nabi Muhammad, untuk membunuh, termasuk untuk memenjarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, artinya ketika seluruh umat manusia menghendaki mencelakai kita, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Makanya sering kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas. Jadi itu yang kita baca itu di zikir pagi dan sore toh. Jadi itu bagian dari zikir kita yang bahwa kita meyakini bahwa tidak ada yang bisa mencelakai kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu perlu diyakini juga gitu ya. Termasuk santet itu ya. Makanya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu kalimat sederhana tapi efeknya luar biasa ya kalau kita pahami. Kita menumbuhkan keyakinan bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali semuanya udah atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kemudian melanjutkan di hadis yang tadi, karena pena sudah diangkat, catatan takdir sudah kering, udah dicatat semua, nggak bisa diubah gitu ya, udah dicatat semuanya udah gitu. Itu perlu dipahami, memahami takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan takdir ini, ayat yang sering dikutip oleh penceramah gitu atau oleh ustadz adalah surah Al-Hadid ayat 22 23. Benar apa tidak ya? Tak bacakan ayatnya, insyaallah benar. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya apa yang menimpamu termasuk apa yang terjadi di alam semesta ini semuanya udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya? Kata Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum,
agar kalian tidak bersedih, tidak berputus asa atas sesuatu yang luput darimu, dan kamu tidak berlaku sombong, tidak terlalu bergembira atas apa yang kamu raih saat ini. Jadi yang kita dapat sebetulnya sering kami sampaikan bukan hasil usaha kita, tapi apa? Allah lah kemudian yang memudahkan kita untuk mendapatkan hal itu. Gitu ya. Sama gitu ya. Kita mungkin mohon maaf hidup masih sederhana dan seterusnya. Bukan berarti kita tidak berusaha, tapi memang Allah sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan demikian, dan tidak perlu bersedih hati dari apa-apa yang luput dari kita, dari sesuatu yang belum kita raih. Termasuk tidak perlu berbangga hati, sombong atas apa yang sudah kita raih, karena semuanya itu terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Itu hadis riwayat Tirmidzi ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa ditambah sedikit. Hadis riwayat Tirmidzi atau Turmudi sama benar. Turmudi atau Tirmidzi sama benarnya. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya serahkan ke Ustadzah Fali, tapi sebelum itu saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Bu, mumpung ada mic di situ, Ustaz Zaidah. Kok ketawa karena bahasa Jawanya kaku? Iya. Ibu-ibu yang saya hormati.